Aku adalah Dino, seorang laki-laki yang lulus dari salah satu universitas telekomunikasi terbaik di Indonesia. Saat berkuliah, aku merantau dan dekat dengan beberapa teman yang juga merupakan anak rantauan. Meski dekat, kami tidak mengenal keluarga masing-masing dan hanya mengetahui hal-hal dasar seperti kota asal, berapa saudara kandung yang dimiliki, dan lain sebagainya. Setelah lulus, kami kembali ke kota asal masing-masing, tetapi tetap berkomunikasi dengan baik. Aku mulai melamar kerja di beberapa perusahaan dan ternyata diterima karena memang kemampuanku di bidang itu terbilang cukup mumpuni. 5 tahun bekerja di perusahaan itu, aku dipromosikan menjadi seorang manajer dan diminta untuk melanjutkan kuliah. Aku menerima tawaran tersebut dengan senang hati karena memang sedang mempersiapkan dana untuk menyelesaikan kuliah selanjutnya. Baru saja aku memilih universitas mana yang cocok untukku, tiba-tiba aku diminta untuk mengunjungi kantor cabang dan menyelesaikan permasalahan di sana. Dua hari kemudian, aku berangkat dan baru sadar kalau ada salah satu teman semasa kuliah yang tinggal di kota yang akan aku kunjungi. Aku menghubunginya dan ia terdengar sangat senang sekali. Sudah lama kami tak bertemu. Dari pembicaraan di telepon, ternyata jarak antara apartemen yang akan aku tinggali tidak terlalu jauh dengan rumahnya. Aku bisa sering-sering main saat akhir pekan, pikirku. Sesampainya di sana, aku dijemput oleh supir dari kantor cabang dan langsung dibawa ke sana. Setelah perkenalan dan mengetahui permasalahannya, aku meminta berkas yang terkait dengan hal itu, kemudian membawanya ke apartemen. Aku meminta waktu 1 hari untuk beristirahat sambil mengamati dokumen yang aku bawa dari kantor cabang. Malamnya, aku meminta temanku untuk datang ke apartemen. Ia setuju dan tak lama sudah berdiri di depan pintu kamarku. Kami berbincang lama sekali sambil beberapa kali memesan makanan menggunakan ojek online. Ia bercerita kalau adik perempuannya baru bekerja di salah satu kantor cabang anak perusahaanku dan sedang merantau. Kemudian kami bercerita banyak tentang apa yang kami lakukan selama 5 tahun belakangan ini. Dari obrolan itu, aku baru tahu kalau sebentar lagi ia akan menikah dan memintaku untuk datang pada hari pernikahannya. Aku menyanggupi permintaan itu karena kebetulan pernikahannya jatuh pada akhir pekan. Tak ada yang berani menggangguku saat itu kecuali atasanku, atau kepentingan itu sangat mendesak. Setelah hampir pagi ia pulang dan aku baru bisa tertidur. Paginya aku berangkat ke kantor dan mengadakan pertemuan dengan beberapa divisi terkait masalah yang dihadapi. Setiap akhir pekan aku dan dia saling berkunjung, entah aku yang datang ke rumahnya atau sebaliknya. Saat itu aku sedang mengunjungi rumahnya dan berkenalan dengan keluarganya. Dia memintaku untuk menginap di sana karena sebentar lagi ia akan menikah. Aku menuruti kemauannya karena di kota ini juga aku tidak akan lama. Kapan lagi bisa tidur bersama seperti saat kuliah dulu, pikirku. Selama menginap di rumahnya, aku dikenalkan pada adik perempuan yang sebelumnya ia ceritakan padaku. Kami mengobrol dan temanku mengatakan, lagi jomblo tuh dia. Kamu nggak ada kenalan buat jadi pacarnya, ucapnya. Mau yang seperti apa emang? Tanyaku pada adik perempuannya. Kayak kamu, hahaha, jawabnya.
Mendengar jawabannya, aku hanya tertegun dan memandang temanku. Jujur saja, selama kuliah dan bekerja, aku memang tidak pernah mendekati wanita manapun. Aku hanya berfokus berkarir. Toh kalau sudah tinggi, cewek mana yang tidak mau denganku, pikirku. Tetapi ketika ditembak oleh seorang wanita seperti ini, aku bingung karena tidak tahu harus bersikap bagaimana. Kamu mau sama dia? Boleh aja kok. Asal jangan disakitin ya. Urusan lu sama gue nanti, ucap temanku. Bukannya membela atau menolak, dia kok malah mendukung. Aku jadi semakin bingung harus seperti apa. Aku mengalihkan pembicaraan dengan bertanya pada temanku kapan dan jam berapa ia akan melangsungkan akad nikah. Dengan begitu, pembicaraan sebelumnya akan tergantikan. 3 bulan di kota itu, hampir setiap minggu aku main dengannya. Bahkan ketika temanku sudah menikah, kami tetap bertemu di rumah orang tuanya. Sempat beberapa kali aku mengobrol dengan adik perempuannya. Ia sangat manis dan ceria, seolah tidak memiliki masalah apapun di hidupnya. Sampai akhirnya, hari terakhir aku di kota itu, aku berkunjung ke rumahnya untuk berpamitan dengan dia dan keluarganya. Tiba-tiba adik perempuannya itu meminta nomor ponselku. Katanya untuk menanyakan lowongan kerja di kantor pusatku. Aku memberikannya dan tak lama kembali ke apartemen untuk mengemasi barang-barangku. 2 tahun berlalu. Aku sudah hampir menyelesaikan kuliah S2ku di salah satu universitas negeri. Kehidupan kami sudah kembali normal. Jarang sekali aku menghubungi temanku itu, tetapi adik perempuannya lah yang sering mengirimiku pesan. Setelah aku pulang ke kota asalku, ia sering mengirimkanku pesan dan seiring berjalannya waktu, kami pun semakin dekat. Kami banyak bertukar pengalaman ketika merantau dan bekerja di perusahaan yang serupa. Selain ceria, ia senang sekali bercerita dan sangat mudah mencari topik pembicaraan yang menarik. Lama-lama aku semakin jatuh hati padanya. Aku mulai mengatur pembicaraan untuk mengutarakan isi hatiku. Ia pun menyambut perasaanku. Obrolan kita waktu di rumah itu sebenarnya aku serius loh, tapi kamu malah mengalihkan pembicaraan, jawabnya. Aku belum berpengalaman dengan wanita. Selama kuliah dan bekerja tidak pernah mendekati mereka. Jadi aku nggak tahu harus bersikap seperti apa, balasku. Sejak itu kami saling mengutarakan perasaan dan mulai menjalin asmara. Ternyata temanku sudah tahu kalau adiknya naksir denganku. Tetapi sengaja ia tidak katakan karena takut aku menjauhinya. Mendengar kami berpacaran, temanku senang bukan main. Akhirnya, lu nggak jomblo terus? Gue kira lu nggak doyan perempuan, jawabnya. 3 tahun kami berpacaran, aku dan dia sering bepergian dan menginap. Suatu hari di saat kami sedang berlibur di sebuah pulau, aku menyampaikan keinginanku untuk menikahi dirinya. Ia sempat menangis karena merasa aku tidak akan pernah mengatakan hal itu padanya. 2 bulan sepulang kami berlibur, aku menyambangi keluarganya dan menyampaikan niat baikku. Keluarganya sangat gembira saat aku berniat menikahi putri sematawayangnya. Aku bersyukur baik kedua orang tua ataupun sahabatku, mereka menerima aku menikahi salah satu anggota keluarganya. Setelah itu aku dan sahabat-sahabatku berkumpul untuk merayakan statusku yang berubah menjadi adik ipar dari temanku. 1 tahun kemudian, kami resmi menjadi suami istri.
Ia kubawa kembali ke kota asalku. Bertahun-tahun bekerja, aku tidak membeli rumah dan hanya menempati rumah kedua orang tuaku. Aku hanya tinggal seorang diri di sana. Kedua orang tuaku sudah lama meninggal dan aku tidak memiliki saudara kandung. Kepindahannya ke kota asalku membuat dia harus keluar dari perusahaan lamanya dan berpindah ke perusahaan lain yang serupa. Aku bisa saja memasukkannya ke kantorku, tetapi tidak ingin membuat karyawan lain merasa iri karena dia adalah istriku. Aku membiarkannya mencari perusahaan lain. Untungnya ia pun tidak ingin satu kantor denganku. Bosen masa di rumah ketemu, terus di kantor ketemu lagi, katanya. Ia tinggal di rumahku, hari-hari kami rasanya sangat membahagiakan. Ketika aku pulang, ia sudah di rumah membuatkanku makan malam. Begitu pula jika aku akan berangkat kerja. Aku merasa meski ia terlihat sedikit tomboy, tetapi dia memiliki jiwa keibuan yang sangat tinggi. Aku akui dia bisa mengurus rumah tangga dengan sangat baik. 3 tahun menikah, kami belum juga dikaruniai seorang anak. Kami sudah memeriksakan diri, tetapi semua hasilnya normal. Hanya saja memang belum diberi kepercayaan sama Tuhan. Beberapa kali aku meninggalkannya di rumah seorang diri karena harus ditugaskan di luar kota. Awalnya ia tidak mau dan memaksa untuk ikut bersamaku. Namun ia sering mendapat peringatan dari kantornya karena sudah terlalu sering tidak masuk kerja. Kali ini aku harus kembali ke luar kota untuk beberapa hari, dan ini menjadi pertama kalinya ia sendirian di rumah. Meninggalkannya sendirian pun membuatku tidak tenang. Selama di luar kota, aku sering menghubunginya lewat via video call. Berusaha sesering mungkin menemaninya saat ia sudah berada di rumah. 3 kali aku keluar kota seorang diri. Rupanya ia semakin terbiasa. Aku jadi bisa me time, katanya. Aku senang jika ia tidak merasa kesepian, tetapi sedih karena ia tidak merindukanku seperti dulu. Aku berfokus pada pekerjaanku dan tiba-tiba teringat istriku di rumah. Aku menghubunginya seperti biasa, tetapi tidak ada jawaban. 2 kali aku hubungi masih tidak ada jawaban. Mungkin dia sedang mandi atau mengerjakan pekerjaan lain, pikirku. Esoknya aku kembali dan menemui istriku seperti biasa. Tetapi aku mulai merasakan ada kejanggalan saat melihat dirinya. Ia tampak kaget ketika aku bilang sudah berada di kantor dan akan segera pulang. 5 bulan kemudian, aku kembali ditugaskan keluar kota kali ini. Cukup lama karena ada kendala cukup serius di kantor cabang. Aku izin padanya dan ia mengiyakan dengan wajah tidak rela. Aku hanya mencium keningnya untuk menenangkannya, kemudian berangkat menuju ke bandara. Selama aku di sana, ia semakin sulit dihubungi. Mungkin ia masih menyibukkan diri, pikirku. Aku sangat senang jika ia menyibukkan diri dan tidak merasa kesepian. Terlebih jika ia bermain bersama teman-temannya. Aku jadi tidak merasa bersalah karena ada seseorang yang menemani dirinya. Setelah 5 kali menghubungi, ia baru mengangkat video callku. Ia bilang kalau selama ini dia ikut Zumba agar menyibukkan diri dan jadi tidak melulu merajuk memintaku pulang. Aku bersyukur sekali. Ia menjadi sangat pengertian. Semua permasalahan yang cukup serius satu persatu mulai terselesaikan, dan aku diperbolehkan pulang, tidak mengikuti jadwal sebelumnya.
Aku sengaja tidak memberitahu istriku karena ingin memberinya kejutan. Sesampainya aku di kota asalku, aku pergi ke kantor untuk rapat dengan para petinggi perusahaan, kemudian mengendarai mobil menuju rumahku. Saat mendekati rumah, aku melihat ada mobil yang terparkir rapi di garasiku. Sengaja aku memarkir mobil tidak di depan rumah karena jujur saja, aku pun mulai penasaran apa yang dilakukan istriku belakangan ini ketika aku tidak ada di rumah. Aku berjalan sedikit ke arah rumahku dan membuka gerbang dengan sangat pelan. Aku membuka pintu depan yang ternyata tidak terkunci. Di dalam rumah aku melihat seperti ada tamu yang datang karena ada 2 piring bekas seseorang makan siang bersama istriku. Aku berjalan mengendap-endap, menyusuri rumah, dan akhirnya ke arah kamar kami. Dari dalam, aku mendengar suara istriku sedang melakukan hubungan entah dengan siapa. Tubuhku lemas seketika. Jadi ini yang dia bilang Zumba kalau aku tidak ada. Makiku dalam hati. Aku mengumpulkan nyali untuk membuka pintu dan menyaksikan hal yang paling menyakitkanku. Tanpa berpikir panjang, aku membuka pintu itu dengan sangat kencang dan melihat istriku tengah terbaring dengan seorang pria yang tidak aku kenal. Melihatku pulang, mereka berdua terkejut dan menghentikan aktivitasnya. Istriku menyingkirkan laki-laki itu dan berusaha menghampiriku. Terlambat, aku sudah berlari ke arah laki-laki itu dan menghajarnya. Aku menampar istriku karena dia sudah kelewatan. Aku menarik pria itu dan kembali menghajarnya. Istriku berteriak dan menangis memohon padaku agar tidak melakukan itu. Pria itu tidak melawan. Sepertinya ia sadar kalau posisinya itu salah. Teriakan istriku memancing semua tetanggaku datang berhamburan. Mereka menerobos masuk dan melihatku tengah memukuli seseorang. Salah satu wanita di antara kerumunan itu pun berteriak. Ternyata pria yang kupukuli adalah suaminya. Aku dihentikan oleh beberapa orang. Istriku diberi pakaian. Kami bertiga diajak duduk di ruang tengah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Aku buru-buru mengambil ponsel dan menghubungi temanku. Ia sangat terkejut ketika aku menceritakan apa yang terjadi di rumahku saat itu. Istriku berulang kali meminta maaf pada kakaknya, tetapi ia hanya memutus video call-nya. Hari itu, aku menceraikan istriku. Aku memintanya mengemasi kembali barang-barangnya. Dan di hari yang sama aku menyetir ke kota asalnya untuk mengembalikan dia pada keluarganya. Ketika sampai di sana, keluarganya sangat terkejut. Dan aku mengutarakan maksud dan tujuanku mengembalikan putrinya. Terlihat sekali keluarga mereka sangat terkejut dan ibunya berteriak histeris karena tidak menyangka anaknya akan berbuat seperti itu. Temanku menghampiriku dan meminta maaf. Saat itu aku sedang tidak dalam kondisi bagus untuk diajak berbicara. Aku baru saja memergoki istri berhubungan dengan laki-laki lain dan kehilangan dirinya. Aku meninggalkan temanku dan kembali menyetir ke kota asalku. Di perjalanan aku hanya menangis dan menyesali karena tidak menyuruhnya untuk keluar dari pekerjaannya. Menyesal karena tidak memaksanya ikut denganku kemanapun aku pergi. Aku baru saja jatuh cinta memilikinya, kemudian merasakan dikhianati di depan mataku sendiri. Sejak itu, aku tidak pernah lagi bertemu dengan mantan istriku. Ia merantau ke kota lain dan pulang beberapa tahun sekali.
Jika terpaksa ia bertemu denganku saat aku bersama dengan temanku, ia akan menghindariku dan masuk ke dalam kamarnya. Sampai saat ini, aku memutuskan untuk tidak menikah lagi. Hubungan kami memang hancur, tetapi hatiku masih menyimpan namanya rapat-rapat. Tamat.